Tim Satops Patnal Kanwil Kemenkumham Jawa Barat yang dipimpin oleh Kepala Bidang Pembinaan, Bimbingan Kemasyarakatan, Pengentasan Anak, Informasi dan Komunikasi, Gunawan Sutrisnadi, melaksanakan sidak kamar hunian warga binaan pemasyarakatan Lapas Garut. Didampingi Kepala Lapas dan pejabat struktural, sidak ini dilaksanakan dalam upaya deteksi dini pencegahan gangguan kamtib dan pencegahan dan pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika atau yang disingkat P4GN. Selain penggeledahan, tim Satops Patnal juga melaksanakan tes urin kepada 20 orang warga binaan pemasyarakatan kasus narkoba. Kegiatan ini diharapkan mampu mencegah peredaran narkoba di lingkungan Lapas Kelas 2B Garut. Bertempat di Lapas Kelas 2B Garut, Maulidi Hilal, Kepala Divisi Pemasyarakatan Kanwil Kemenkumham Jawa Barat, menindaklanjuti kegiatan tim Satops Patnal dengan memberikan penguatan terkait tugas dan fungsi petugas pemasyarakatan. Sebagai peserta kegiatan, seluruh petugas pemasyarakatan pada Lapas, Bapas dan Rutan Garut dengan antusias mengikuti penguatan dan menerima berbagai arahan yang diberikan Maulidi Hilal. Jadi sahabat pemasyarakatan, yang beliau sampaikan hari ini salah satunya adalah 3 kunci sukses pemasyarakatan. Yang pertama, deteksi dini, yang kedua sinergi, dan yang terakhir, perang terhadap narkotika. Pada hari ini, seluruh pegawai juga dicek urin untuk memastikan bahwa tidak ada pegawai yang terlibat dalam penyalahgunaan narkotika. Selain itu, beliau juga menyampaikan 7 hal penting yang harus diimplementasikan oleh pegawai pemasyarakatan. 7 hal apa saja? Mari kita tanyakan langsung kepada Kepala Divisi Pemasyarakatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Rampes. Pada hari ini UPT Garut Raya mendapatkan kunjungan dari Kepala Divisi Pemasyarakatan Jawa Barat, Bapak Maulidi Hilal, dalam rangka pemberian penguatan tugas dan fungsi kepada seluruh petugas pemasyarakatan. Sekarang kita akan ngobrol santai dengan Bapak Maulidi Hilal tentang hal-hal apa saja yang telah tadi beliau sampaikan. Oke. Terima kasih, Mbak Novita. Ya Bapak, terima kasih juga atas waktunya. Ya. Oh, oke. Ya. Ini kopi apa nih? Ini Americano, Pak. Americano. Robusta Gunung Garut. Siakan udah berapa lama jadi barista? Udah hampir mau 5 tahun, Pak. Wah, udah luar biasa ya. Di mana saja? Sebelum di sini di mana? Di Bandung pernah, di Garut pernah, di Surabaya sama Manado juga pernah. Oh, berarti sudah pengalamannya sudah cukup lama ya? Alhamdulillah. Kenapa tuh jadi buka barista di Lapas Garut? Untuk untuk mengajak teman-teman juga belajar sama barista, Pak. Oke. Nanti tolong dilatih teman-teman ya. Siap, Pak. Biar punya ilmu dan bisa punya masa depan. Oke? Betul, Pak. Saya cicipi dulu nih. Silakan. Ya. Oke. Makasih ya. Sama-sama. Sedap. Asli. Kopi Americano rasa robusta. Oke, lanjut. Izin Pak, Iya. pertanyaan yang pertama. Tujuan dari Bapak memberikan pengarahan tugas dan fungsi ini apa ya Pak? Iya. Jadi kan gini Mbak Novita ya. Tugas pemasyarakatan ini sangat luar biasa. Hari demi hari itu bukan tambah ringan. Tugas kita, pekerjaan kita. Jadi banyak PR yang harus kita kerjakan. Apalagi Jawa Barat ini ada 42 satker, unit pelaksana teknis, yang menjadi tanggung jawab divisi pemasyarakatan di Jawa Barat ini. Dan mungkin kalau kita jajagi satu persatu, tidak cukup 1 bulan. Jadi kalau 1 hari 1 UPT, berarti kami butuh waktu 42 hari untuk bisa mendatangi satu persatu. Dan itu tentu bukan tugas yang ringan. Oleh karena itu ya saya bawa happy aja tugas-tugas ini, karena kalau kita tidak bawa happy nanti kita jenuh, bisa-bisa kita bukannya tambah sehat jadi tambah sakit ya. Oke. Semoga sehat selalu ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan sehat semua. Ya. Kemudian Pak, menurut Bapak nih, kira-kira kendala apa saja yang akan dihadapi oleh petugas pemasyarakatan ketika melaksanakan tugas dan fungsi?
Yang pertama adalah dari diri sendiri, ya. Banyak persoalan-persoalan di pemasyarakatan ini kita lihat persoalan itu sebetulnya bukan persoalan datang dari dalam atau dari luar. Kadang-kadang persoalan itu dibuat secara tidak sadar mungkin atau mungkin sadar oleh petugas itu sendiri, seperti ya menyelundupkan handphone. Ini kan oknum-oknum petugas yang tidak bertanggung jawab. Kemudian mungkin juga masih mensuplai atau memasukkan barang-barang yang tidak sepatutnya. Ini kita harus jujur bahwa di pemasyarakatan masih ada oknum-oknum yang melakukan itu. Oleh karena itu, saya selalu menyampaikan kepada teman-teman kepala unit pelaksana teknis, Pak Kalapas, Pak Karutan, itu untuk senantiasa memberikan pembinaan personil kepada teman-teman yang di bawahnya. Kenapa? Karena jika tidak, maka pengaruh-pengaruh negatif yang akan masuk. Oleh karena itu, mengantisipasinya adalah para KUPT ini harus rajin, briefing, tatap muka, memberikan arahan, memberikan bimbingan. Ini sudah menjadi tugas harian, ya, supaya teman-teman ini tahu arahnya. Kenapa? Kita sadari bahwa pengembangan pendidikan dan peningkatan kapasitas di jajaran pemasyarakatan ini masih sangat perlu untuk dikembangkan dan ditingkatkan. Kalau kita menunggu dari BPSDM kita, dari Direktorat Jenderal, tentu anggarannya terbatas. Sementara UPT pemasyarakatan di Indonesia ini sudah cukup banyak, lebih dari 600 unit pelaksana teknik seluruh Indonesia. Oleh karena itu kami selalu menghimbau kepada teman-teman KUPT untuk terus melakukan monitoring, briefing, kontrol ya dari dekat dan secara struktur itu perlu dilakukan supaya tugas-tugas ini tidak terbebani hanya di satu titik saja, KUPT saja, tapi yang di bawahnya juga harus ikut ya, pejabat di bawahnya, kemudian teman-teman yang penjagaan dan sebagainya. Dan ini harus simultan, bukan bersama. Kalau bersama tuh begini, nah itu bersama. Tapi kalau simultan itu semua seksi saling mengisi, saling berbagi, saling menguatkan. Itu namanya gerakan simultan. Nah, itu yang harus dilakukan oleh teman-teman. Dan ini harus dilakukan pembinaan step by step, terus menerus. Tidak bisa hanya berhenti sampai di situ saja. Gerakan simultan ya Pak ya? Ya, harus gerakannya simultan. Terus tadi kalau saya dengar pengarahan dari Bapak Pak, ada beberapa hal penting yang harus dimiliki oleh pegawai dalam pengimplementasiannya dalam kegiatan sehari-hari. Ya. Bisa diulangi lagi mungkin Pak apa saja? Ya. Jadi sebagaimana yang sudah digariskan, dideklar oleh Bapak Direktur Jenderal Pemasyarakatan, ada 3 kunci pokok untuk pemasyarakatan itu bisa maju ke depan. Yang pertama adalah deteksi dini. Bagaimana seluruh unsur pemasyarakatan melakukan deteksi dini. Deteksi dini yang apa? Yang harus dilakukan oleh setiap petugas. Jadi bukan hanya oleh Kalapas, tapi semua petugas. Saya sebagai petugas pemasyarakatan, apa yang harus bisa saya lakukan untuk institusi ini? Itu yang harus dipikirkan. Dan ini harus diinternalisasikan kepada seluruh petugas. Jadi tanggung jawabnya itu harus ditekankan kepada person per person, personil per personil. Sehingga tanggung jawab itu tumbuh. Internal motivasi, tanggung jawab dari dirinya itu tumbuh. Ya. Tidak dibebankan hanya kepada para KUPT-nya. Sehingga ketika ini di-share ke bawahan, teman-teman akan merasa punya responsibility, punya tanggung jawab yang sama terhadap institusi ini. Dan yang kedua, Pak Dirjen sudah menyampaikan berantas narkoba. Berantas narkoba oleh siapa? Ya semua kita. Dari mulai P2U, penjagaan, pejabat struktural, dan seluruh petugas. Termasuk petugas Bapas. Ya. Karena ada indikasi kami mencium petugas Bapas pernah juga bawa handphone. Buat siapa itu? Bawa handphone banyak-banyak. Ya. Ini juga harus disortir nih oleh P2U. Ya. Ketika mau melitmas ke lapas atau ke rutan. Kemudian juga di Rupbasan.
Rubasan tempat penyimpanan barang-barang sitaan dan rampasan negara juga harus punya kekuatan daya tahan. Kenapa? Di situ banyak barang-barang punya orang yang harus diamankan, HAM-nya harus dilindungi, gitu ya. Nah, yang ketiga adalah sinergitas dengan Apgakum, dan kalau ketiga ini dilakukan, ini memang sangat luar biasa dampaknya kepada pemasyarakatan. Dan plus satu, kata Pak Dirjen, plus satu back to basic, kembali kepada aturan dasar, kembali kepada peraturan-peraturan yang sudah ada, dan apalagi sekarang setelah diberlakukannya Undang-Undang Pemasyarakatan nomor 22 tahun 2022, tidak ada lagi diskriminasi terhadap pembinaan kepada warga binaan pemasyarakatan. Semua tindak pidana sama di depan hukum. Ini yang harus dimaknai bahwa termasuk warga binaan pun tidak ada lagi diskriminasi dalam rangka pembinaannya. Mereka semua mendapatkan hak yang sama ketika mereka punya perilaku yang baik. Tentu ada persyaratan kan untuk mendapatkan hak itu, ada syaratnya. Nah, syarat itu ketika mereka sudah penuhi, ya negara harus memberikan hak itu kepada warga binaan. Karena notabene-nya warga binaan itu juga adalah warga negara kita. Nah, oleh karena itu, sebagaimana tadi yang saya sampaikan, untuk melaksanakan 3+1 dari Pak Dirjen ini, yang pertama apa? Taat kepada perintah. Perintahnya siapa? Kita punya pimpinan di Jakarta, pimpinan pusat, yaitu Menteri Hukum dan HAM. Apa yang sudah dideklar oleh beliau melalui surat keputusannya, melalui surat edarannya, melalui instruksi-instruksinya, itu harus kita taati. No reserve, tidak ada reserve untuk mentaati perintah pimpinan. Yang kedua, Bapak Sekretaris Jenderal. Yang ketiga, Bapak Direktur Jenderal kita. Dengan 3+1, itu yang menjadi bahan acuan untuk melaksanakan tugas ini. Taat pada perintah. Perintah pimpinan, pucuk pimpinan, kemudian pimpinan di wilayah siapa? Ada Pak Kakanwil, ada Kepala Divisi Pemasyarakatan. Ini yang harus ditaati, dipatuhi. Mungkin perintah lisannya, mungkin juga perintah-perintah melalui surat edaran yang diberikan. Kemudian yang kedua adalah hormat. Mematuhi perintah itu adalah menghormati. Tidak mematuhi perintah itu adalah pembangkangan. Dan ini yang harus diterapkan kepada teman-teman. Kepada teman-teman sejawatnya di lingkungannya, melihat senioritas, kita harus hormat kepada senior. Senior itu tetap senior. Tidak ada tawar-menawar, kalau sudah dengan senior kita harus patuh dan taat. Hormat kepada senior. Enggak boleh kemudian karena pangkatnya lebih rendah dari kita baru masuk sudah 3A, terus kita seenaknya saja sama senior gitu kan. Nah ini jangan. Karena apa, bagaimanapun pengalaman beliau-beliau pasti akan lebih daripada kita yang baru-baru ya. Sekarang kan banyak nih anak-anak muda milenial masuk ke jajaran Kementerian Hukum dan HAM. Ada yang diterima dengan langsung masuk 3A gitu kan. Kemudian ada yang 2A. Ini semua adalah satu lingkungan kita bekerja, maka rasa saling menghormati itu akan menumbuhkan iklim pekerjaan yang sehat. Kemudian yang ketiga adalah siaga. Siaga ini siap sedia kapanpun pimpinan itu memerintahkan. Mau pagi, siang, malam. Ketika sudah ada perintah dari pimpinan, laksanakan, berangkat. Nggak usah mikir dulu, A, I, U, E, nggak usah. Berangkat saja dulu. Kenapa? Karena perintah pimpinan pasti akan ada maksud dan tujuan. Ya. Kemudian yang keempat adalah, ini yang penting, komitmen. Orang hidup itu, kalau punya komitmen, pasti hidupnya akan terarah. Terarah artinya dia punya pedoman. Kenapa? Karena untuk membuat dia menjadi punya komitmen, itu pasti dia akan mencari sumber-sumber yang bagaimana dia melaksanakan menjalani hidupnya ini. Orang yang tidak punya komitmen itu kalau menurut saya itu seperti sampah. Kenapa? Karena dia pasti akan merusak tatanan. Kenapa? Karena dia tidak punya ikatan dalam hatinya. Bagaimana dia punya ikatan? Dia sendiri tidak punya komitmen. Dia tidak punya niat baik dalam hatinya. Ya. Tapi kalau orang punya komitmen itu pasti dia punya pedoman, panduan, dan dia akan berhati-hati. Kemudian yang ke 5 adalah
jaga jiwa korsa. Kenapa? Kalau orang sudah punya komitmen, pasti dia akan menjaga dirinya. Nah, kita lihat sebelah kanan Mbak Novita itu, sebelah sini ada tulisan apa itu? Garut, Lapas Garut, ya. Bapas Garut. Artinya korsa Mbak Novita itulah Bapas. Bapas Garut, itu yang harus dijaga. Rumah kita kedua setelah rumah orang tua kita, ya kan? Kemudian di bawahnya ada tulisan Jabar. Ketika terjadi sesuatu di Bapas Garut, pasti orang akan bertanya kepada Pak Kabapasnya. Tidak hanya kepada Mbak Novita, ya kan? Pasti akan bertanya, Pak Kabapas itu ada apa di Bapas Garut? Bla 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 bla. Ketemu kawan yang lain, tetangga kita, ketemu saya, karena taunya saya tugas di Jawa Barat, pasti akan nanya, ya kan? Pak Hilal, itu di Bapas Garut ada apa? Artinya bahwa kita ini jadi satu di Jawa Barat. Tidak hanya Garut saja loh. Ketika terjadi sesuatu di satu unit pelaksana teknis, ini pasti akan menjadi booming di mana-mana. Di bawahnya ada logo pemasyarakatan. Nanya ke saya, nanya ke Pak Kanwil, karena Pak Kanwil Jawa Barat, ya kan? Terus logo pemasyarakatan nanya sama Pak Dirjen. Pak Dirjen, itu di Garut ada apa? Nah, itu. Dan ketika ini menjadi satu hal yang meluas, lihat sebelah kiri. Tulisan apa? Kemenkumham, itu rumah kita, rumah besar kita Kemenkumham. Orang pasti akan bertanya sama Pak Menteri, Pak Menteri itu ada apa di Garut? Umpamanya, ya kan? Kenapa? Karena kita satu rumah dengan Pak Menteri di Kemenkumham. Nah, jadi saya titip, korsa kita ini adalah Kementerian Hukum dan HAM. Satu pesan saya pada teman-teman semua, jangan memberikan kontribusi negatif itu saja kepada institusi ini. Kalau tidak bisa menjadi malaikat, jangan jadi setan. Kalau tidak bisa memberikan yang baik, jangan merusak. Itu artinya, ya. Kemudian yang keenam adalah daya tahan. Nah, daya tahan ini tidak semua orang bisa. Oleh karena itu, karena kita satu korps, maka kita harus sama-sama saling mengisi simultan itu tadi dan saling menguatkan sehingga mempunyai daya tahan. Kalau sendirian mana tahan, ya kan? Oleh karena itu kita perlu ada satu rasa empati, satu rasa bahwa kita ini sama-sama satu korps di dalam membangun institusi ini. Kemudian yang terakhir, kalau komitmen jiwa korsa sudah terjaga dan daya tahan ini sudah terbentuk, maka akan muncul kekompakan. Jadi kompak itu adalah akan menjadi satu akibat dari yang sudah kita bangun. Taat kepada perintah, hormat, siaga, komit, ya. Kemudian jiwa korsa dan daya tahan, maka akan muncul dengan sendirinya kekompakan itu. Kekompakan korsa Kementerian Hukum dan HAM. Satu UPT, dan nanti dari UPT-UPT itu akan menjadi satu wilayah. Kalau wilayah kuat, maka bisa menjadi memperkuat jajaran pemasyarakatan seluruh Indonesia. Itulah makanya seperti yang sudah dicanangkan beberapa waktu yang lalu oleh pimpinan wilayah, Pak Kakanwil beserta kami di jajaran Divisi PAS, ada 4 pondasi yang harus dibangun oleh petugas pemasyarakatan sebagai pondasi dasar dari karakter, yaitu menanamkan kedewasaan spiritual, kedua, kematangan emosional, ketiga, kematangan intelektual, ya, kecerdasan emosional yang kedua, ketiga kematangan intelektual, dan yang keempat adalah ketangguhan jasmani. 4 pondasi ini, kecerdasan emosional, kedewasaan spiritual, kemudian kecerdasan emosional, ketiga kematangan intelektual, dan keempat ketangguhan jasmani. Ini menjadi satu kesatuan yang harus dimiliki oleh setiap personil petugas pemasyarakatan, sehingga ketika melaksanakan tugas
secara personal dia sudah mempunyai daya tahan masing-masing. Gitu. Ada banyak sekali yang telah beliau sampaikan selain 3 hal yang sangat penting ditambah plus 1 yang back to basic ya Pak. Iya, Kemudian betul. ada beberapa hal lagi terkait hal-hal yang bisa menimbulkan jiwa korsa dan juga kekompakan, dan juga ada 4 pondasi tadi ya Pak ya. Iya. Ada Kedewasaan spiritual, spiritual, kematangan, kecerdasan emosional, kematangan intelektual, dan terakhir kebugaran jasmani. ketangguhan jasmani. Ada banyak banget yang bisa kita dapatkan dari Bapak Kepala Divisi Pemasyarakatan. Untuk yang terakhir Pak, dari sekian banyak yang telah disampaikan kepada kami, apa ada saran lain untuk kami sebagai petugas Pak supaya bisa memenuhi tadi yang telah Bapak sebutkan? 1, dibutuhkan komitmen yang kuat. Pertama dari KUPT-nya, ya. KUPT-nya harus punya komitmen kuat. Dan ini harus, energi positif ini harus dialirkan kepada bawahannya. Pertama kepada level manajer, middle manajernya, yang kedua para kasih, kasubsi, para komandan jaga, wakil komandan jaga. Ya, ini harus di-share. Kemudian yang kedua baru turun kepada teman-teman yang staf penjagaan yang lainnya. Ketika itu terus-menerus dilakukan secara kontinu, berkesinambungan, dan tidak ada putusnya, insya Allah kita bisa membangun pemasyarakatan maju ke depan sebagaimana harapan dari Bapak Dirjen Pemasyarakatan. Ya, gitu. Terima kasih banyak Bapak. Ya, sama-sama Mbak Novita. Oke. Semoga kita pegawai dapat melaksanakannya sesuai dengan apa yang beliau sampaikan. Oke. Sekali lagi terima kasih. Terima kasih. Atur nuhun. Ya. Mangga dilajeng kopinya. Saya Novita Seisaria, salam pemasyarakatan pasti